Oke, mungkin menjadi uh, masukan bagi kami KIP Aceh ya, dalam menyampaikan sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi kelompok marginal nantinya. Kami KIP Aceh ingin mengetahui bagaimana bentuk dan metode sosialisasi yang cocok bagi kelompok rentan ini yang harus kami lakukan ya, sehingga sosialisasi dan pendidikan pemilih ini tepat sasaran ya. Bentuk seperti apa, metode seperti apa yang harus KIP lakukan dalam memberikan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada kelompok rentan ataupun kelompok marginal. Nah, menurut Ibu, Kalau tanya seperti apa yang cocok Pak ya untuk sosialisasi. Sebenarnya banyak metode yang bisa dilakukan ya sebenarnya bukan ya mungkin salah satu contoh yang seperti kita lakukan barusan ini ya dalam 2 hari ini bagaimana sebenarnya kemarin itu sempat pesimis juga bisa nggak ya kita ngumpulin sebanyak ini orang gitu kan, apalagi kita bahas tentang pilkada gitu ya, karena dia tertarik nggak ya orang, tapi ya udahlah karena kita di satu sisi itu tantangan juga bagi kami koalisi aspirasi ini Pak, karena kemarin itu mencoba dengan berbagai unsur tentunya kan. Karena kita melihat seperti yang kita bilang tadi bahwa kaum marginal itu kan bukan hanya satu kelompok gitu, banyak kelompok di mana itu kan pasti punya punya berbeda-beda kebutuhan, berbeda-beda berpikir, pola pikir dan sebagainya gitu. Tapi ya udah kita coba dan alhamdulillah ternyata hasilnya kemarin cukup kita aja excited sekali mendapatkan, ternyata wah responnya besar. Nah itu mungkin yang mungkin bisa dicontohkan bahwa ini menurut kami sendiri aja yang kemarin sempat pesimis akhirnya oh ternyata bisa. Akhirnya menjadi sesuatu yang ya cukup membanggakan juga bagi kami bahwa mengumpulkan begitu banyak orang dengan berbagai latar belakang dan ternyata itu menjadi sesuatu yang yang nilai positif yang tentu kita dapat, dan informasinya juga ternyata dari sekian banyak perbedaan itu ternyata kebutuhannya sama, bahwa ada sesuatu yang kami butuhkan ini, misalnya kami tuh butuh sebenarnya sosialisasinya tuh maunya kami tuh disampaikan juga, terkadang kami nggak dapat dan sebagainya. Kemudian juga sosialisasi itu mungkin kalau kalau saya pribadi kalau berbicara untuk teman-teman disabilitas itu ada bisa juga melalui gambar-gambar gitu kan. Jadi karena begini Pak, mengingat ragam disabilitas ini berbeda-beda Pak ya. Uh, Seperti yang saya bilang tadi, ada yang fisik, ada sensorik, ada intelektual sama mental. Nah, ketika berbicara fisik itu baik gambar maupun video, audio masih oke, membaca masih istilahnya tidak masalah. Ya, tidak masalah karena kita teman-teman fisik itu tidak punya kendala yang signifikan, paling hanya di pergerakan. Tapi bagaimana dengan yang sensorik netra misalnya? Tentunya dia lebih mengandalkan audio. Audio dan kalau gambar dia nggak berfungsi tentunya. Tentu dia lebih mengandalkan misalnya audio. Nah bagaimana dengan yang mental sama sensorik tuli? Mereka justru yang audio nggak seberapa berfungsi untuk mereka. Mereka lebih menganalisanya di gambar. Biar gambar-gambar itu mereka lebih cepat tangkap. Nah, mungkin mental yang agak sama dengan fisik. Kecuali ketika dia sedang kambuh iyalah, tapi ketika dia sedang sehat-sehat saja tuh masih tidak bermasalah untuk ini. Nah, hal-hal seperti itu juga mungkin bisa dipikirkan oleh KIP untuk sosialisasi ini dengan berbagai cara dan flyer dan sebagainya. Cuma nanti yang kita lihat itu ya tentunya yang paling penting itu kan yang kita lihat kekiniannya ya tentunya, karena jangan karena kan berbicara ini kadang-kadang juga kita juga menyasarkan anak muda Pak ya, apalagi sekarang ini kan anak-anak Gen strawberry Gen Z ya, istilahnya ya Gen Z itu kan, itu mereka kadang-kadang kalau kita kasih model flyer tuh nggak dilihatnya gitu kan. Nah itu jadi maka untuk hal ini mungkin bisa dari KIP mungkin ada bisa melakukan itu dikolaborasikan antara gambar kemudian suara dan audio, itu mungkin menjadi cukup efektif ya untuk dilakukan dengan ya nggak mesti harus yang hard copy, kalau soft copy itu kayaknya lebih mudah untuk diakses ya oleh teman-teman semua gitu.
Kalau kalau sifatnya yang offline ya mungkin contohnya kita lakukan kemarin itu mungkin bisa menjadi referensi lah ya. Nggak tahu ini menjadi apa namanya kalau mungkin dilakukan ke depan, dan harapannya ini sebenarnya bukan hanya di Banda Aceh dilakukan, karena di kabupaten lain juga, karena ini kan mengingat bahwa ya kaum marginal kan tidak hanya di provinsi gitu. Nah, kemudian juga mungkin sosialisasi satu lagi, mungkin saya juga berharap terkait pemilu yang aksesibel tadi itu ada apa namanya contoh kecil, karena tadi saya sempat ingin menjawab juga bahwa tadi kan Bapak selalu bertanya kalau bagaimana sih dengan juru bahasa isyarat. Iya, benar. Itu menjadi tantangan sebenarnya, dan itu apa ya, karena jujur untuk di Aceh nih Pak, JBI ya sampai saat ini 2 orang ya Yu ya. Kalau secara Bisindonya. Tapi saya sebenarnya bukannya saya ingin mematahkan teman-teman tuli, tapi mungkin untuk sementara yang bisa dilakukan oleh KIP sendiri, kalau ingin melakukan sosialisasi di kabupaten kota terkait ini, mungkin bisa minta bantuan guru SLB sementara. Karena sembari mungkin di sini teman-teman Gerkatin ya, kalau kita bilang Gerkatin itu Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia, mereka juga sedang melatih beberapa teman-teman aktivis-aktivis muda kemudian ke mahasiswa untuk bisa bahasa isyarat. Harapannya itu nanti bisa menjadi tersebar di Aceh ya, walaupun itu kan prosesnya kan tidak cepat. Kemudian juga yang kedua saya juga terkait juga bahasa isyarat ketika hari H. Tidak mungkin setiap TPS kita menyediakan bahasa isyarat. Betul. Ya Pak ya, tidak mungkin. Saya mengatakan tidak mungkin. Tapi ya kalau misalnya dipenuhi itu alhamdulillah. Cuman yang paling mungkin dilakukan, karena ini dulu kami pernah Pak melakukan waktu masa NGO, kita pernah membuat simulasi pemilu aksesibel, ya pemilu aksesibel. Jadi waktu itu kita berharap setidaknya di TPS itu cara memanggil, kan kalau manggil kan ada nomor 1, 2, 3 dan seterusnya gitu kan. Jangan hanya menggunakan verbal, tapi juga menggunakan tangan. Misalnya 102 angkat 102 seperti itu. Sehingga itu juga membuat yang kalau misalnya pun ada teman tuli di situ, dia kan akan melihat tangan. Oh, nomor saya sudah dipanggil. Kalaupun dia tidak, kita kan nggak tahu nih bahasa isyarat. Saya bilang, Bayu bahasa isyaratnya bagaimana? Kita nggak tahu. Tapi kan dia kan ada undangan. Di undangan itu kan ada nomor urut. Nah, nomor urutnya itu yang kita panggil, tapi tetap gerakan tangan itu. Seperti ini Pak, kalau contoh yang biasa kita kan kalau misalnya. Tapi biasanya kalau di kita, kalau yang udah itu masuk kategori yang paling prioritas. Jadi tanpa dipanggil pun mereka udah ditanggung. Cuman terkadang ini Pak permasalahannya, teman tuli ini kan dia tidak secara fisik nggak kelihatan. Kita tahu teman tuli itu ketika dia sudah ngomong, ketika dia sudah begini-begini tangannya nah tapi seringnya terjadi ini permasalahan teman tuli dia sampaikan. Ketika mereka datang ke TPS kan ngambil kertas undangan, kan dia duduk di bangku tunggu, petugas nggak tahu. Jadi dipanggil kan nama atau nomor urut dia duduk, udah habis ini panggil kok saya nggak dipanggil ya karena petugasnya nggak tahu. Tapi ketika tangannya bermain juga, dia ketika dilihat, oh nomor saya ada panggil, nah dia angkat tangan dan dia akan tahu bahwa dia akan bilang saya tidak bisa bicara. Dia pasti akan ngomong itu, dia akan menyampaikan kondisi fisiknya seperti itu. Jadi mungkin itu untuk sedikit membantu teman tuli ketika nanti berada di lapangan seperti itu. Tapi kalau untuk sosialisasi yang tahap-tahapan ini ketika mereka ada di komunitas ataunya, nah ini mungkin ya saya belum bisa jawab karena tadi seperti bilang JBI kita masih minim sekali gitu kan. Yang paling kalau di kabupaten kota ya harapannya mungkin guru-guru SLB lah yang paling bisa sedikit membantu ya, walaupun nanti itu juga pasti akan bertentangan dengan teman-teman tuli, tapi setidaknya ini yang bisa kita karena memang berbicara bahasa isyarat ini agak sedikit ribet memang Pak, kita sendiri aja yang dari memperjuangkan teman-teman disabilitas ketika mengingat bahasa isyarat juga ini di mana kita cari orangnya. Itu juga tantangan bagi kita juga mengingat tapi ya mau nggak mau, suka nggak suka itu hak mereka dan kebutuhan mereka harus tahu itu gitu. Harus kita layani gitu. Begitu kalau teman netra ya tentu pendamping tidak terlalu sulit, paling kalau
kalaupun tidak ada keluarga, petugas masih bisa untuk membantu di lokasi seperti itu.